Kembali lagi bersama Keep on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping produk dari jackmall.com ya. Ya, video ini dibuat untuk menjawab tantangan dari Zeta ya, yang berkomentar next Jackmall Om ya. Ya, langkah awalnya Anda buka Jackmall, kemudian Anda cari apa yang Anda cari. Saya akan masukkan handphone ya, karena handphone banyak dicari orang ya. Selanjutnya kita enter. Ya, setelah itu Anda inspect ya, klik kanan inspect. Kemudian Anda langsung masuk ke networknya. Kita akan scrap API-nya ya. Kemudian kita refresh. Ya. Setelah itu kita periksa satu-satu ya, periksa satu-satu. Ini bukan, ini bukan. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Ya, oke. Beberapa website mereka sembunyikan API-nya ya. Jadi kalau kayak gini nih disembunyikan, tapi sebenarnya solusinya sangat mudah ya. Anda buka di page berikutnya aja. Kita masuk ke page 2. Ya, selanjutnya kita buka satu-satu. Ya, rasanya ini ya, di produk ini ya. Ini ya, produk yang pertama, Taffer, ini ya. Dan seterusnya ya. Oke, sampai di titik sini sudah bagus ya. Kalau kita klik 2 kali di sini, ya kalau kita klik 2 kali dia nggak muncul, berarti dia diprotek ya. Kita nggak bisa pakai cara biasa, kita harus menggunakan header biasanya ya. Oke. Ya, selanjutnya Anda buka VS Code ya, editor VS Code. Kemudian kita kasih nama filenya adalah jackmall API.py ya. Ya, supaya cepat saya langsung aja. Pertama harus import requestnya, kemudian import JSON, kemudian import Manda, kemudian apa yang akan kita cari. Kasusnya kali ini kita akan cari handphone. Anda juga bisa rubah yang dicari, yang lain juga bisa, misalnya SSD atau apa ya. Selanjutnya kita bikin URL sama dengan Jackmall dan segala macamnya. Ini kita dapat dari sini ya, kita copy aja ya. Selanjutnya kita paste aja di sini. Selanjutnya kita save, kemudian coba kita run ya. Kita coba run, kita lihat dulu hasilnya. Oke, kita nggak bisa scrap langsung, kita harus libatkan namanya headers ya. Selanjutnya headersnya ada di sini ya. Kita pakai yang request header ini. Ini kita copy aja sampai ke bawah. Kita copy semuanya ya. Kita copy. Selanjutnya kita pindahkan ke sini. Terus kemudian kita rapikan ya. Ya, selanjutnya kita tambahkan di sini headers sama dengan header ya, header yang di atas ya. Selanjutnya kita tes lagi. Ya, ini masih error ya, kita lihat. Ya, ini keterangannya the header name ini ada white space ya di sini ya. Jadi kita harus hapus dulu. Selanjutnya kita save, kita coba lagi. Ya, oke. Sampai di titik sini rasanya udah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita bisa kembangkan ya. Oke, ini bisa kita rubah begini ya. Kita rubah F ini format, kemudian yang ini kita ganti cari gitu ya. Untuk menggantikan fungsi ini ya, handphone tadi di sini ya. Selanjutnya di sini juga sama. Ini juga kita bisa ganti gini ya.
Ya, rasanya gini. Kemudian page-nya kita ganti satu aja. Kita cek. Kita running lagi apakah masih jalan. Ya, masih jalan ya. Berarti sudah oke. Selanjutnya ya, selanjutnya saya akan scrap untuk yang ada di sini ya. Ini ada nama, kemudian ada harga, kemudian ada mungkin ini ya, terjualnya berapa, ratingnya, terus siapa yang jual. Ya, kira-kira ada di sini ya. Sisanya Anda bisa lihat sendiri di tadi ya, di apa, lihat di API-nya ya. Jadi ya, sisanya Anda bisa lihat sendiri di sini ya, ada nama, brand dan segala macam ya. Tapi saya hanya scraping beberapa aja, sisanya Anda bisa cari sendiri di sini ya. Ya, selanjutnya saya akan hapus beberapa ini ya, beberapa baris yang ini supaya nggak ribet ya. Kita coba dulu, kalau nanti dia gagal baru kita balikin lagi ya. Tapi kalau bisa kita nggak usah pakai itu, karena nanti kalau kita looping maka headernya setiap kali akan kita looping ya. Jadi sebaiknya kita hapus itu dulu. Selanjutnya kita cek lagi apakah masih bisa bekerja atau tidak. Kita lihat. Kalau masih ya, ini masih bisa bekerja ya. Kalau masih bekerja lebih bagus, nanti kita bisa scrap semuanya, tidak seribet kalau kita masukkan item-item tadi ya. Oke, selanjutnya saya akan rubah ini ya, tadi yang request saya ganti dengan respon atau res, kita singkat respon. Kemudian dari respon itu kita akan ambil produknya, terus kita ambil array yang ke 0 untuk namanya ya. Ya, untuk page 2 aja ya. Untuk page 2 itu di array yang produk yang pertama ini kita akan ambil namanya ini ya. Namanya ini ya. Caranya yang ada di sini ya. Jadi row, kemudian respon dari ini tadi. Kemudian kita ambil yang array yang produk, kemudian yang ke 0 namanya ya. Kita ambil namanya aja. Kita coba simpan. Ya, ini tadi page yang kedua ya, sorry, page yang kedua. Selanjutnya kita running. Ya, kita dapat namanya ya, taskbar, adaptor, converter, bla 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 bla, itulah. Sama dengan yang ini ya. Ini untuk nama. Selanjutnya kita akan ambil selain nama kemudian harga ya. Ya, untuk harga ini ada di ini ya, SKU yang ke 0, kemudian price ya, price nya yang ini, normal price ini ya, kita copy ya, kita tambahkan ini ya, ini price, kemudian ini tadi SKU yang ke 0, kemudian normal price ya. Kita akan tambahkan price nya, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, price nya 2.900 ya, seperti yang ada di sini. Kemudian setelah price kita akan ambil juga mungkin ratingnya ya, atau jumlah pembelian boleh juga. Cukup aja sampai di sini ya. Sisanya Anda bisa scrap sendiri, ikutin aja yang ada yang datanya yang ada di sini ya. Oke, kita coba running, kita lihat. Ya, ada namanya, ada harganya, ada ratingnya, ada review count, kemudian nama tokonya. Oke. Sampai di sini sudah oke. Selanjutnya kita akan looping untuk semua datanya ya. Oke, tadi hanya untuk yang array ke 0 ya. Selanjutnya kita akan scrap semua yang dari mulai 0 sampai ke
59 ya, atau totalnya ada 60 baris ya. Oke, saya akan bikin ini dulu. Saya bikin list. Kemudian saya akan bikin loopingnya for i in range mulai dari 0 sampai dengan jumlah daripada rows-nya ini ya. Selanjutnya yang 00 ini kita ganti dengan i. Selanjutnya kita akan append ya. Kita akan tambahkan semua di dalam satu array. Mungkin products ya, pakai S ya, karena ini banyak. Kita append, yang kita append adalah nama, kemudian price. Selanjutnya kita akan cetak ya. Kalau dia berhasil, dia akan mengeluarkan ada 60 produknya. Yang ini kita matikan dulu, kita nggak pakai dulu sementara. Kita save, jangan lupa. Kemudian kita running lagi. Ya, ini udah keluar semua ya, ada 60 jumlahnya. Selanjutnya supaya enak kita menggunakan data frame aja ya. Ya, selanjutnya kita menggunakan ini ya, data frame ya. Jadi kita akan bikin tabel di sini supaya enak dibaca. Kalau ini nggak enak dibaca ya, kita menggunakan ini. Kemudian kita print, kita lihat ini, kita matikan dulu. Ya, ini kan lebih enak dibaca ya. Ada nama produk, kemudian ada harganya, ada ratingnya, ada review countnya berapa, kemudian penjualnya siapa ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan lagi karena ini hanya satu halaman. Kita akan bikin looping lagi. Saya akan bikin lebih enak ya. Ya, kira-kira saya akan bikin begini ya. Jadi kita gunakan special functionnya dari Python-nya. Pertama kita buat namanya produk ya. Ini semua data ada di sini. Ini kita panggil fungsi dari get product. Get product itu ada di sini ya. Kemudian di get product itu kita bikin satu array namanya product. Kemudian page-nya kita akan looping untuk 10 halaman pertama ya. Kalau kebanyakan kita bisa ganti 3 dulu. Jadi nanti kalau error Anda nggak perlu harus ngulang terlalu lama. Kita looping 3 dulu, kemudian habis itu untuk halaman, jadi yang URL-nya adalah, yang kita cari adalah handphone, kemudian page-nya adalah mulai dari 1 ya, untuk yang pertama page 1, kemudian kita dapat responnya, kemudian kita scrap nama, price, sama rating dan segala macamnya, terus kemudian kita append, kita tambahkan terus, kita looping terus selama 3 halaman, kemudian kita return produknya. Nah, di sini adalah semua produk yang dari halaman 1 sampai 3. Setelah itu kita gunakan data frame ya. Jadi DF itu adalah singkatan data frame. Anda bisa menggunakan variabel lain juga boleh. Kemudian DF ini isinya adalah get data frame yang ada di sini, function get data frame. Kemudian kita keluarkan data frame-nya adalah nama produk, price, rating, dan segala macamnya. Kita ikutin sesuai dengan yang di atas ya, urut-urutannya ya. Kemudian setelah itu kita dapat print DF-nya ya. DF-nya ini kita akan print, jumlahnya ada 3 halaman tadi ya. 1 sampai 3 berarti 2 halaman ya, 3-nya kita nggak looping. Jadi kalau satu halaman 60, maka nanti akan keluar 60 kali 2 ya, ada 120. Selanjutnya setelah itu kita simpan. Yang kita simpan nama filenya adalah handphone, jadi dari jacmil.xlsx ya. Rasanya begitu. Selanjutnya kita lihat aja nanti kalau dia berhasil, dia akan membuat satu file di sini namanya handphone jacmil.xlsx ya. Kita coba, kita running.
Ya, seperti saya bilang tadi 120 row ya, hanya butuh beberapa detik untuk scraping semua datanya. Kemudian untuk scraping semua ya, semua itu ada ya, semua itu page-nya ada 149 ya. Saya nggak mau scrap semua, Anda tinggal rubah aja. Anda bisa rubah di sini kalau mau scrap semua, ganti 150, tapi saya hanya scrap 20 aja karena nanti akan lama ya, akan lama. Jadi saya akan hanya scrap sampai page 1 sampai page 20 ya, 20 berarti 21 begini ya. Selanjutnya nanti ya, ini data dari Excel-nya ada 120. Nah, nanti kalau kita scrap nanti dia akan berjumlah 20 dikali 60 ya, sekitar 1200 kurang lebih ya. Kita bersihkan, kita running lagi, kita save, kita running lagi ya. Ini hanya butuh beberapa detik ya, mungkin nggak sampai 1 menit ya. Kita lihat aja. Nah, hanya beberapa detik, nggak sampai 1 menit. Tadi tidak kita percepat ya. Ada 1200 row ya, ini 1200 row, kolomnya ada 5. Dan kalau kita periksa di sini dalam Excel-nya ya, ini kita tutup dulu baru kita buka lagi karena data yang lama tadi ya. Nah, kalau kita lihat, kita bawain paling bawah, ini ada 1200 ya, ada 1200 baris untuk semua scrap ya. Untuk kalau Anda mau scrap semua, tinggal Anda ganti aja 147 page-nya ya, dari 1 sampai 147. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.